Shalom, kami dari kelompok 4, 11 MIPAL 4 akan mempresentasikan mengenai hak asasi manusia dan keadilan Allah. Yang pertama, pengertian mengenai HAM. Hak asasi manusia atau disebut dengan HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta di perlindungan harkat dan martabat manusia. Baik, saya di sini akan menjelaskan slide ketiga tentang hak asasi manusia dalam Perjanjian Lama yang terambil dari Kitab Keluaran 3 ayat 7-8 dan Kitab Yesaya 10 ayat 1-2. Yang pertama, Kitab Keluaran 3 ayat 7-8. Isinya sebagai berikut. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengarah-pengarah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Ayat yang ke-8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah, susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Kemudian Yesaya 10 ayat 1-2. Sebagai berikut. Celakalah mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil, dan mereka yang mengeluarkan keputusan-keputusan kelaliman. Ayat yang kedua, untuk menghalang-halangi orang-orang lemah mendapat keadilan dan untuk merebut hak orang-orang sengsara di antara umatku, supaya mereka dapat merampas milik janda-janda dan dapat menjara anak-anak yatim. Berdasarkan ayat Alkitab yang sudah saya baca tadi, yaitu di Keluaran 3 ayat 7-8 dan Yesaya 10 ayat 1-2, kita bisa melihat bahwa orang miskin dan tak berdaya mendapat perhatian khusus dari Allah. Maka hak-hak asasi pertama-tama harus diperjuangkan untuk orang yang lemah, tidak berdaya dalam kehidupan bermasyarakat. Tuhan sendirilah yang melindungi orang-orang yang tidak memiliki hak dan kekuatan sebagaimana dinyatakan dalam Yesaya 10 ayat 1-2 tadi. Tokoh Alkitab Perjanjian Lama yang memperjuangkan hak asasi manusia yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Teman-teman Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego mengasihi Allah dan tidak mau menyembah palsu raja. Raja marah terhadap mereka. Tiga teman itu mengatakan kepada raja, mereka hanya akan menyembah Allah. Mereka mempercayai Allah dapat melindungi mereka. Mereka akan membela apa yang mereka percayai. Raja geram terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi kemudian dia memerintah mereka dilemparkan ke dalam tungku perapian yang menyala-nyala. Namun ketika raja melihat ke dalam tungku perapian, dia terkejut mengetahui sesosok makhluk surgawi berada di dalam perapian bersama tiga pria itu. Mereka tidak terluka oleh api itu. Nama saya Niko Tugalung. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia dalam Perjanjian Baru. Di sini saya ambil dari Matius 23 ayat 2-4. Saya akan bacakan. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Di sini bisa kita lihat bahwa Tuhan Yesus itu berpihak kepada orang-orang kaum miskin. Tuhan bukannya membenci atau mengucilkan orang yang kaya. Hanya saja Tuhan sering mengkritik para penguasa atau orang-orang kaya karena sering memberatkan orang-orang miskin atau orang kecil. Kita melanjutkan penjelasannya mengenai tokoh Alkitab Perjanjian Baru yang memperjuangkan HAM. Yang pertama adalah perempuan Siro atau Fenisia. Kita dapat membaca dari Markus 7 ayat 24-30. Perempuan Siro Fenisia menemui Yesus di daerah Tarsus dan memohon kepada Yesus untuk mengusir setan dari anaknya.
Namun ia mendapat penolakan Yesus karena anugerah Allah dalam Yesus utamanya diberikan pada orang Yahudi, sementara perempuan ini bukan dari orang Yahudi, sehingga ia bukanlah yang diutamakan untuk ditolong. Namun ia tidak pernah menyerah dan memperlihatkan juga layak menerima anugerah yang dari Allah. Ia juga layak menerima anugerah yang sama dari Allah. Yesus yang melihat iman dan keyakinannya itu pun akhirnya menyembuhkan anaknya. Kesimpulan dari materi ini, Alkitab mengajar bahwa Allah tidak membeda-bedakan atau pilih kasih. Setiap orang adalah ciptaannya yang unik dan ia mengasihi setiap orang. Orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua itu ialah Tuhan. Amsal 22 ayat 2. Oleh karena itu, Alkitab juga mengajar supaya orang Kristen tidak membeda-bedakan menurut jenis kelamin, latar belakang kebudayaan, atau kedudukannya. Kita harus baik pada semua orang. Alkitab memberi himbauan keras terhadap mereka yang memanfaatkan orang yang miskin dan yang tertindas. Siapa menindas orang yang lemah dan siapa yang menindas orang yang lemah menghina penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin memuliakan Tuhan.